Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Jumpa lagi dengan Cepep di sini untuk belajar bahasa Indonesia bareng. Kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi atau lebih tepatnya teks fantasi. Sudah siap semuanya? Siapkan buku, catatan, dan juga alat tulisnya ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah satu, kalian nanti diharapkan dapat mengetahui pengertian atau definisi dari teks narasi fantasi. Kedua, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks narasi fantasi. Ketiga, kalian bisa mengidentifikasi struktur teks narasi fantasi. Keempat, kalian bisa mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks narasi. Dan yang terakhir, kalian bisa mempraktikkan penulisan teks narasi fantasi. Jadi, apa sih teks narasi? Teks narasi atau juga dikenal sebagai teks imajinasi itu merupakan teks karangan yang berisi serangkaian peristiwa dan disusun secara runtut. Di dalamnya ada permasalahan dan tokoh-tokohnya ya. Tujuan dari teks narasi itu apa aja sih? Yang pertama, bisa untuk menyampaikan hiburan atau pengalaman yang baik. Kedua, menyampaikan informasi atau wawasan. Dan yang ketiga, menyampaikan pengalaman yang indah-indah. Oke, jadi sekarang kita fokusnya ke teks narasi dulu ya. Lanjut. Apa aja sih unsur-unsur teks narasi atau fantasi? Nah, untuk unsur-unsur teks narasi dibagi menjadi dua. Ada yang intrinsik, yaitu yang dari dalam. Ada juga yang dari luar, yaitu ekstrinsik. Untuk unsur intrinsiknya, ada 6 nih. Pertama ada tema, alur atau plot, tokoh dan penokohan, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat atau koda. Sedangkan untuk unsur ekstrinsiknya, ada bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kita bahas satu-satu ya untuk unsur-unsurnya. Unsur teks narasi yang pertama yaitu tema. Tema itu adalah pokok pembicaraan atau pokok cerita yang menjadi dasar dalam sebuah cerita tersebut. Misalkan ada cerita dengan tema percintaan, ada cerita dengan tema misteri, ada juga cerita dengan tema petualangan misalkan. Seperti itu. Berikutnya untuk unsur teks narasi yang kedua yaitu alur atau plot. Gampangnya, alur atau plot itu merupakan jalannya cerita. Jadi alur itu seperti apa sih ceritanya? Apakah ceritanya tersebut maju ceritanya atau mundur? Seperti itu. Apakah menceritakan ke masa lalu atau memandang jauh ke depan? Seperti itu. Berikutnya, unsur teks narasi yaitu tokoh dan penokohan. Ini kalian harus bisa membedakan ya apa itu tokoh dan apa itu penokohan. Kalau tokoh itu adalah orang atau pelaku yang ada di dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu merupakan watak, sifat, atau karakter dari tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Seperti itu beda antara tokoh dan penokohan ya. Unsur teks narasi yang berikutnya yaitu latar atau bisa juga disebut setting. Latar itu dibagi menjadi tiga. Ada latar tempat, yaitu di mana peristiwa tersebut terjadi. Ada juga latar waktu, yaitu tentang kapan peristiwa tersebut terjadi. Dan latar suasana, yaitu bagaimana keadaan dalam peristiwa atau cerita tersebut berlangsung. Berikutnya, unsur teks narasi yang kelima, yaitu sudut pandang atau bahasa kerennya point of view. Apa sih sudut pandang? Sudut pandang itu merupakan cara penulis memandang suatu peristiwa, ya. Untuk sudut pandangnya itu ada orang pertama, biasanya kita kalau baca cerita atau baca novel, cerpen ada tokoh yang menceritakan aku, saya, hamba atau daku. Itu kata kuncinya. Ada juga yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Misalkan dia atau menyebutkan langsung nama tokohnya. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk unsur teks narasi yaitu amanat atau koda. Amanat merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita yang disampaikan oleh penulis ya. Jadi kalian setelah membaca cerita, cerpen, novel, komik dan sebagainya pasti ada pesan yang ingin disampaikan ya. Ada pesannya misalkan jangan serakah, jangan takabur, seperti itu ya. Atau harus berbakti kepada orang tua, harus saling tolong menolong, bergotong royong dan lain-lain, seperti itu. Nah, itu tadi contoh dari unsur-unsur intrinsik ya dari teks narasi. Nah, ini ada contoh cuplikan teks narasi, silahkan kalian baca. Ya, di sini ada paragraf, aku menangis terseduh-seduh saat membaca pengumuman hasil perjuangan saat ini.
Sejujurnya jauh dari hari ini, sejak duduk di bangku kelas 11, aku sudah mempersiapkan diri sampai di hari ini. Lagi pula, hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan bukan? Lulus dan tidak lulus, pikirku beberapa bulan terakhir. Kemungkinan terburuk juga sudah aku pikirkan. Sampai di hari pengumuman tiba, pukul 17.26, aku kunjungi laman LTMPT dan persekian detik muncullah profilku. Dan kotak berwarna merah bertuliskan, Anda dinyatakan tidak lulus SNMPTN 2020. Wah, sedih banget ya pasti anak-anak. Coba, dari cuplikan teks narasi di atas, dapatkah kalian menemukan unsur-unsurnya? Kalau ada yang bisa tulis di kolom komentar ya, kalau ada yang sudah bisa menemukannya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu ciri-ciri teks narasi. Untuk ciri-ciri teks narasi ada 5 ya. Yang pertama berisi peristiwa atau pengalaman penulis. Itu sudah jelas. Kedua, ada yang bersifat faktual dan ada yang imajinatif atau khayalan. Jadi ada yang bersifat fakta, ada yang cuman karangan saja, ya. Ini nanti yang membedakannya dengan teks fantasi yang akan kita bahas selanjutnya. Berikutnya yang ketiga cirinya adalah ada konflik atau permasalahan di dalamnya, ya. Ada permasalahan pasti, misalkan ada cerita kancil dan buaya misalkan, itu pasti di dalamnya ada konflik, ada permasalahan ya. Yang keempat bernilai estetik atau mengandung unsur keindahan. Ini merupakan fungsi dari karya sastra itu sendiri secara umum ya. Karya sastra itu selain memberikan manfaat, dia juga memberikan keindahan. Ada dulce dan utile, seperti itu istilahnya. Dan yang terakhir untuk ciri teks narasi yaitu merupakan rangkaian cerita atau peristiwa yang disusun secara runtut, atau bahasa kerennya disusun secara kronologis. Seperti itu. Next. Ini ada 2 contoh teks narasi ya. Nanti coba kalian bisa screenshot. Dan nanti kalian coba temukan ciri-ciri dari teks narasi tersebut apa aja. Kalau kalian sudah dapat menemukannya, tulis di kolom komentar lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cerita fantasi nih. Coba, kalian pernah nggak sih nonton film Harry Potter? Atau The Lion King? Atau Narnia? Kalau untuk yang lokal-lokal misalkan ada Kancil dan Buaya tadi yang sudah kita bahas singgung sedikit, sama cerita Roro Jonggrang yang jadi Prambanan sekarang. Nah, kesemua itu merupakan contoh dari bentuk cerita fantasi. Jadi, cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Ciri-cirinya apa aja coba? Tadi kalau di film Harry Potter ya, itu ada keajaiban atau sesuatu yang aneh atau misterius. Contohnya tadi di film Harry Potter, di film Narnia tadi ya. Transformers misalkan, seperti itu. Ide ceritanya terbuka atau bebas berimajinasi atau bebas berkhayal, jelas. Dalam cerita-cerita tersebut, dalam film Harry Potter tadi, dalam film Narnia, dalam film The Lion King, semuanya itu hanya bersifat khayalan atau imajinasi saja. Kemudian ciri yang ketiga yaitu dapat menembus ruang dan waktu. Kita bisa tahu dari film Transformers misalkan, itu bisa menembus ruang dan waktu ya, bisa ke luar angkasa misalkan, atau Doraemon bisa ke masa lalu menembus ruang dan waktu, seperti itu. Kemudian ada tokoh yang tak biasa atau unik, ini juga kelihatan banget Narnia, misalkan ada singa kan, terus Transformers robot-robot, terus Harry Potter penyihir, itu tokoh yang tak biasa ya. Doraemon apalagi musang apa kucing itu. Seperti itu. Kemudian bersifat fiktif atau tidak benar-benar terjadi, ini benar karena berkaitan dengan tadi ya, bersifat khayal atau imajinasi. Dan yang terakhir ciri cerita fantasi yaitu bahasa yang digunakan tidak formal, alias bisa dimengerti oleh oleh semua kalangan, terutama oleh anak-anak, seperti itu ya. Oke, nah untuk cerita fantasi ada 4 jenis nih. Ada cerita fantasi total, ada cerita fantasi irisan atau sebagian, ada cerita fantasi sezaman, dan ada cerita fantasi lintas waktu.
Untuk cerita fantasi total ini maksudnya adalah keseluruhan cerita merupakan imajinasi baik dari nama tokoh, tempat, dan sebagainya. Jadi semuanya itu memang khayalan saja, karangan saja. Nah, yang kedua kalau cerita fantasi irisan atau sebagian berarti tidak semuanya itu fantasi atau khayalan. Ada beberapa nama misalkan atau beberapa tempat yang itu disesuaikan dengan keadaan nyata. Seperti itu. Kemudian ada cerita fantasi sezaman. Maksudnya adalah konteks atau tempat latar latar waktu yang dipakai di dalam cerita tersebut yang digunakan adalah satu zaman. Jadi tidak berbeda zaman. Nah, ini berbeda dengan yang di jenis keempat, cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi lintas waktu ya ini yang bermain dengan waktu yang berbeda-beda di tiap filmnya. Misalkan ada film ya kayak tadi Doraemon ya, dia bisa pindah ke masa lalu atau ke masa depan dengan hanya menggunakan bukan pintu kemana saja. Apa itu yang di meja belajarnya itu lacinya ya, itu bisa menembus waktu yang berbeda. Itu seperti itu contoh cerita fantasi jenis-jenisnya. Nah, untuk struktur teks narasi fantasi itu bagaimana sih? Nah, yang pertama ada orientasi nih namanya. Orientasi itu tahap pengenalan suatu cerita. Di situ dijelaskan tentang tokoh-tokohnya, wataknya seperti apa, tempatnya di mana, dan suasananya bagaimana. Biasanya seperti itu untuk orientasi. Kemudian, struktur yang berikutnya yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini merupakan tahap di mana banyak terjadi permasalahan atau konflik. Di sini mulai nih ada masalah-masalah yang timbul, ya. Ada persoalan yang muncul. Jadi setelah tadi di orientasi dikenalkan tokoh-tokohnya, sifat-sifatnya dan segala macamnya, di komplikasi ini mulai deh tuh muncul ada konflik-konflik atau permasalahannya. Nah, bukan terakhir, selanjutnya ada resolusi. Resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah. Jadi setelah ada masalah tadi, di tahap resolusi ini muncul ada suatu solusi yang bisa dibuat, yang bisa dimunculkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda itu penutup suatu cerita, bisa suatu hal yang menyenangkan, ya, bisa happy ending, bisa juga yang menyedihkan atau sad ending, atau bisa juga malah menggantung ceritanya. Ada kan kadang kalau kita baca novel, baca cerpen atau nonton film, kadang ada yang ceritanya nggak selesai, ngegantung. Ya, ada yang juga happy ending, ada juga yang sad ending. Seperti itu. Dan biasanya di situ juga terkandung amanat, ada koda di dalamnya. Oke, itu adalah struktur-struktur teks narasi fantasi. Nah, ini ya, ada contoh satu teks narasi fantasi yaitu tentang ada judulnya Belajar dengan Gajah Mada nih. Nah, Gajah Mada ini kan tokoh masa lampau ya. Tapi di sini diceritakan di zaman ini. Jadi ada tokoh yang tokoh yang unik yang tidak ada di zaman sekarang, tapi tiba-tiba ada di zaman ini. Nah, ini kan satu khayalan ya, satu imajinasi. Bisa kalian lihat di sini di teksnya, kalian perhatikan, kalian baca. Nah, per kotak ini sudah Bapak bagi. Kotak yang pertama itu bagian orientasi ya. Kotak yang kedua nih yang panjang, di sini mulai tahap komplikasi, banyak masalah ya. Dan yang keempat, ini bisa resolusi dan koda disambung jadi satu di sini. Oke. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks narasi fantasi, yang pertama, sesuai dengan definisinya tadi di awal, bahwa teks narasi atau teks fantasi itu disusun atau dirangkai secara runtut. Atau bahasa kerennya tadi disusun secara kronologis, ada urutan waktunya di situ ya. Yang kedua, karena berkaitan dengan urutan waktu, maka menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa sih? Kata hubung ya. Konjungsi yang digunakan ada konjungsi temporal atau urutan waktu tadi karena kronologis. Apa aja sih konjungsi temporal? Ada kemudian, setelah itu, lalu, pada akhirnya, selanjutnya, seperti itu ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata ganti. Kata ganti itu apa sih? Kata yang menggantikan suatu benda atau suatu hal. Kata ganti itu ada kata ganti orang, ada kata ganti petunjuk, ada kata ganti penanya. Kata ganti orang itu apa sih? Orang pertama tadi aku, daku, hamba, saya, beta, gitu ya. Kata ganti orang ketiga dia, mereka, seperti itu ya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu menggunakan latar atau setting tadi. Ada latar tempat,
ada latar waktu, ada latar suasana. Ini ada contoh, bukan paragraf, ada contoh kalimat. Saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Kalian bisa lihat di sini, saat tengah malam ini termasuk latar apa coba? Iya, betul, latar waktu ya. Ratu menangis di kamarnya. Menangis itu apa coba? Betul, suasana ya. Suasananya dia sedang menangis, sedang bersedih. Oke. Latar tempatnya di kamarnya, seperti itu. Oke. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu terdapat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ini untuk membedakannya kalian bisa lihat dari penggunaan tanda kutip ya, yang diucapkan secara langsung oleh tokoh, itu ada tandanya tanda kutip. Kalau kalimat tidak langsung itu digunakan oleh pengarang untuk menceritakan tokoh di dalam cerita tersebut. Jadi nggak ada tanda kutipnya ya, seperti itu. Nah, yang terakhir nih kita berlanjut ke cara menyajikan teks narasi fantasi itu bagaimana sih? Yang pertama sudah jelas kalian harus punya idenya dulu. Harus ada gagasannya dulu seperti apa. Mau bikin cerita tentang apa nih? Cerita tentang petualangan kah? Cerita tentang dongeng kah? Atau komik? Boleh, silakan. Yang kedua, kalian bisa ciptakan tokoh dan penokohannya. Kalian ciptakan siapa aja nih yang mau dijadikan tokohnya, terus sifat-sifatnya seperti apa, karakternya bagaimana. Kemudian kalian tentukan juga latarnya, mau di latar tempatnya itu mau di hutan misalkan, atau di pinggir pantai, atau di atas gunung, seperti itu ya. Tentukan juga alurnya nih, mau alur maju atau alur mundur flashback ke masa lalu. Dan yang terakhir, mulai deh nulis gitu. Setelah kalian bisa menemukan idenya, ada tokoh-tokoh dan sifat-sifatnya, ada latar dan alurnya seperti apa, kalian bisa langsung menuliskannya dalam sebuah tulisan. Oke, itu saja mungkin untuk penjelasan tentang teks narasi dan teks fantasi untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dicatat ya, yang penting-penting tadi kalian bisa mundur lagi ke video-video sebelumnya, kalian bisa lihat, kalian bisa catat. Kalau ada yang bisa membuat sebuah teks narasi yang keren, yang bagus, yang unik, boleh ditulis atau kalian bisa bikin kemudian share linknya di bawah di kolom komentar. Kalau ada yang masih belum paham atau yang belum mengerti juga boleh tulis apa yang mau ditanyakan di kolom komentar, seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.